Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok saya akan berdiskusi mengenai pelanggaran dan juga kejahatan media massa. Yang pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari media massa itu sendiri. Jadi, media massa di sini merupakan media komunikasi masyarakat sebagai sumber menyampaikan dan juga menerima informasi sebuah kejadian yang ada di masyarakat. Nah, ada pengertian media massa menurut KBBI. Jadi, media massa merupakan sebuah sarana atau saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita kepada masyarakat luas atau alat yang berfungsi sebagai perantara sumber interaksi yang berpusat pada lembaga media massa menuju audiens dalam jumlah yang banyak. Nah, dari yang sudah kalian jelaskan pengertiannya, dapat disebutkan bahwa media massa sebagai sarana komunikasi tentunya ada peranan penting bagi manusia dalam berbagai bidangnya, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Iya, bener banget, Fir. Nih, gue kan tadi baca ya, terus katanya Pamela tahun 1996 menjelaskan bahwa ada beberapa fungsi dari media massa, kayak fungsi pengawasan, terus fungsi korelasi antar bagian-bagian masyarakat kepada lingkungan, fungsi pewarisan nilai-nilai pengetahuan dari suatu generasi ke generasi, dan bisa juga sebagai hiburan. Nah, dari fungsi yang tadi dijelasin Chelsea menandakan nih bahwa media massa ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran dan pemerolehan informasi, melainkan juga memiliki fungsi penting lainnya. Fungsi dari yang sudah dijelaskan tadi kira-kira masih ada yang dibingungin nggak sih? Ada sih, kayak media massa itu kan media yang terorganisir ya. Bisa dibilang pekerjaan media itu penting bagi masyarakat. Lalu kenapa sih ada fungsi hiburannya ya? Jadi gini, Fir, media massa ini ada salah satu fungsinya untuk menghibur masyarakat. Contohnya konten reality show, siaran film, musik, acara stand-up komedi, dan lain sebagainya. Jauh sebelum munculnya media massa, orang dipaksa untuk menghibur diri mereka sendiri. Mereka mungkin telah berpartisipasi dalam kegiatan atau menghadiri acara langsung. Munculnya media massa memungkinkan pemirsa dan pendengar untuk terlihat dan mendengar serta belajar secara real time dari manapun mereka berada. Oh, jadi konten-konten itu tuh termasuk media massa ya. Nah, bisa disimpulkan juga bahwa dengan media massa, masyarakat akan mendapatkan hal-hal yang bersifat untuk menghibur, baik dari surat kabar, radio, tayangan televisi, dan lainnya. Nah, misalnya dalam tayangan televisi, masyarakat dapat menikmati hiburan musik, film, sinetron, dan olahraga. Sehingga dengan adanya tayangan-tayangan tersebut, masyarakat akan merasa terhibur. Benar, Fir. Nah, tapi nih, orang yang menggunakan media massa sebagai alat komunikasi juga harus nih memahami karakter dari media massa tersendiri. Kayak mudah dipublikasikan, terus bersifat universal, waktu dan periodenya berkala, terus keberlanjutan dan sesuai kenyataan. Nah, penggunaan media massa yang ada campur tangan teknologi tentunya teknologi tersebut memiliki perkembangan pada saat ini yang mempengaruhi peran media massa. Kebebasan media massa dan dukungan dari teknologi tersebut dapat menghadirkan dua kondisi. Dua kondisi. Dua kondisi dua kondisi tersebut tuh apa aja sih, Aura? Dua kondisi itu tuh maksudnya satu sisi akses informasi yang semakin mudah untuk masyarakat dengan meningkatkan kesadaran yang pada akhirnya akan menciptakan kondisi yang demokratis. Tapi sayangnya di satu sisi lain, kebebasan demokrasi tersebut tidak diiringi dengan tanggung jawab untuk menimbulkan kebebasan yang tidak terarah. Oh, paham-paham. Jadi media yang disajikan sebagai alat untuk mempercepat proses serta menghilangkan batas. Nah, tanpa batas tersebut berarti tidak menjadikan masyarakat yang tidak terarah ya.
Tapi ternyata nih media massa yang telah digunakan sebagai sarana masyarakat dalam menggali informasi saat ini telah mengalami banyak perubahan fungsi. Media digunakan sebagai sarana institusi sosial dan juga politik, telah berubah menjadi institusi ekonomi semenjak tidak adanya campur tangan pemerintah dalam perdanaannya. Jadi, menurut Dennis McQuill, 1996 juga mekanisme dan kekuatan PAR sangat berpengaruh pada sajian berita pada media. Adanya persaingan dan tuntunan ekonomi menjadi pertimbangan dalam pembentukan dan pengelolaan media massa. Nah, maraknya persaingan media nyatanya menimbulkan banyaknya kejahatan dan pelanggaran pada media massa. Adanya berita mengenai kejahatan sebagai komoditi yang menjanjikan menyebabkan permintaan masyarakat ini terhadap berita kejahatan menjadi meningkat nih. Terus penggambaran kejahatan ini seringkali dilihat dari berbagai perspektif. Ada yang menggambarkan sebagai pembelajaran, tapi ada juga nih yang meningkatkan kewaspadaan hingga sebagai bahan tiruan gitu. Nah, persaingan media ini juga menyebabkan para pemburu berita atau wartawan berlomba-lomba membuat berita yang dapat meningkatkan pemasukan bagi perusahaan. Namun sayangnya pembuatan berita tersebut justru banyak melanggar banget kode etik jurnalistik. Kode etik ini menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi secara benar. Ternyata dari pelanggaran yang tadi terjadi di dalam media massa, ada faktor juga yang memicunya, yaitu faktor kesengajaan dan juga ketidaksengajaan. Beberapa faktor ketidaksengajaan antara lain diantaranya tingkat profesionalisme masih belum memadai, tekanan deadline, sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian. Pengetahuan dan pemahaman terhadap kode etik jurnalistik memang masih terbatas. Tingkat profesional seorang jurnalis dinilai dari beberapa hal, antara lain ketelitian, sesuai akal sehat, kedisiplinan, pengamasan berita, dan penggunaan data. Kalau faktor yang disengaja itu kira-kira gimana ya? Nah, kalau yang disengaja itu menurut Wina 2010, seperti memiliki pemahaman tentang kode etik jurnalistik. Tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik, tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang kode etik jurnalistik, dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik. Mau melanjutin juga nih dari yang Sarah tadi. Nah, menurut Wina 2010 juga, karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitranya nih atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya, sehingga ngebuat mereka itu sengaja ngebuat berita-berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik itu. Terus, pers juga hanya dipakai sebagai topeng atau kamuflase untuk perbuatan kriminalitas, sehingga sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup dari karya jurnalistik tersendiri itu loh. Tapi kalian tahu nggak sih salah satu kejahatan kode etik jurnalistik terhadap narasumber apa aja sih? Katanya sih parah banget loh. Tahu-tahu, tadi gue juga sempat baca sih, lumayan parah emang. Tapi tenang aja, gak ada undang-undang hukumnya kok. Iya, gue juga tadi udah sempat baca. Gue jadi penasaran deh, coba bisa tolong jelasin nggak, Rachel? Gue jelasin dikit ya yang gue ngerti. Jadi kasus pelanggaran terhadap narasumber ini, kalian tahu nggak narasumber itu bisa politisi, terus pejabat dan humas, ilmuwan, bahkan orang biasa juga. Nah, menurut kode etik wartawan Indonesia, wartawan setidaknya harus independen, berimbang, memberitakan kebenaran, dan nggak menerima suap. Ya walaupun pasti ada aja sih wartawan yang melanggar kayak wartawan amplop gitu. Wartawan amplop apaan tuh? Jadi nih, wartawan amplop itu kayak wartawan yang melanggar kode etik dengan menerima uang suap gitu dari narasumber asli untuk merubah isi berita sesuai dengan keinginan si narasumbernya. Nah, wartawan-wartawan yang kayak gini, itu wartawan yang nggak bertanggung jawab dan bikin masyarakat bingung sama isi beritanya. Jadi satu media yang kena sama masyarakat dan dicap bahwa media berita tersebut menghasilkan berita palsu dan tidak terpercaya gitu.
Tapi kan tadi gue baca ya, katanya wartawan juga nggak boleh menyebarkan informasi-informasi tertentu ke media publik. Emang bener ya? Iya, benar banget. Pada dasarnya kegiatan jurnalistik tuh mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data grafik dengan izin orang bersangkutan. Jadi kalau ada wartawan yang nyebar informasi itu, tapi nggak punya izinnya, itu bakal kena pasal. Nah, selain itu, wartawan juga sering banget ngelanggar privasi orang. Wartawan tuh sering banget nyebarin informasi seseorang yang dia nggak suka, bahkan dengan menggunakan kata-kata yang merupakan penghinaan dengan sengaja. Wartawan tuh harus bersifat netral. Walaupun dia nggak suka sama orang itu, dia nggak boleh pakai kata-kata yang merusak nama baik seseorang. Apalagi sampai ngusik kehidupan pribadinya. Seandainya orang tersebut nggak terima, dia bakal melapor dan wartawan tersebut bisa kena pasal, serta media berita tersebut harus mengganti kerugian pengadilan dari narasumber yang melapor. Makanya jadi wartawan tuh jangan aneh-aneh deh, ikutin aja kode etik yang ada, oke? Ih, serius itu. Serem juga ya ternyata permasalahan narasumber dan juga wartawannya. Iya ya, serem banget. Tapi menurut Undang-Undang Pers, seorang wartawan dapat dilindungi oleh hukum manakala ia sedang melakukan tugasnya. Dan seorang wartawan mendapatkan perlindungan berdasarkan kode etik, jurnalistik, dan hukum persnya. Ngomong-ngomong soal hukum, tapi ada nggak sih pelanggaran yang dilakukan oleh seorang wartawan? Ada tahu Nat? Kayak nih contohnya yang dijelasin Aura tadi, kayak pencemaran nama baik dengan nyebarin informasi seseorang dengan menggunakan kata-kata penghinaan. Itu tuh udah termasuk pelanggaran. Terus ada wartawan yang meliput tapi nggak sesuai dengan fakta atau penipuan dan penyiksaan terhadap wartawan itu sendiri. Nah, iya kalau wartawan meliput tidak sesuai dengan fakta atau penipuan itu contohnya kayak wawancara palsu, wawancara imajiner, memberikan fakta yang sebenarnya tidak ada, memalsukan data atau fakta serta kasus suap dan pemerasan. Nah, kalau penyiksaan terhadap wartawan itu ada di buku Saku Wartawan 2017 halaman 164, yaitu kekerasan fisik berupa penyiksaan, penculikan, dan pembunuhan. Kalau kalau ke kekasaran, kekerasan non fisiknya itu ancaman berupa verbal seperti pelecehan ataupun penghinaan. Terus ada juga kejahatan dan pelanggaran terhadap penerima si berita tersebut. Dan juga kejahatan wartawan dalam menyebarkan informasi melalui pemberitaan atau media massa yang hanya memikirkan bagaimana sebuah peristiwa bisa menjadi perhatian publik dan memuaskannya. Contoh kejahatannya tuh. Nah, hal ini tentu aja membuat kejahatan dan pelanggaran terhadap penerima berita merisaukan penerima karena berdampak negatif seperti seorang jurnalis yang menampilkan sebuah kronologi dari aksi kejahatan secara sistematis, mendalam, detail, dan lengkap. Tentunya hal ini membuat kasus-kasus kejahatan seperti perampokan, terorisme, bunuh diri, dan juga mutilasi. Dalam catatan Litbang Kompas tahun 2008, telah terjadi 13 kali pembunuhan yang dikarenakan meniru dari tayangan media. Ada juga efek peniruan dari tayangan media juga berdampak pada anak-anak yang terjadi secara langsung. Efek peniruan yang terekam memunculkan perilaku dengan potensi kejahatan pada usia matang. Publik juga sering kekurangan menyadari bahwa mereka terbawa arus media. Celakanya banyak yang menilai bahwa tayangan media adalah hal yang bisa ditiru. Nah, gimana nih? Udah pada ngerti belum sama materinya? Kalau udah, bisa gue simpulin ya dari diskusi kali ini, yaitu kebebasan pers diperlukan dalam penyelenggaraan negara demokrasi, di mana kebebasan pers menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan demokrasi dan peradaban. Kebebasan perlu diatur secara menyeluruh agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh media dalam melakukan penyebaran informasi tanpa berimbang. Tidak ada konfirmasi yang belum diverifikasi dengan dalih kebebasan pers. Penyalahgunaan dalam melaksanakan praktek kebebasan pers bisa merugikan pihak yang menjadi subjek pemberitaan atau terjadi
ketidakadilan yang bisa mengakibatkan terjadinya pembunuhan karakter melalui pers. Jadi sekian dari diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.